Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami sungguh merindukan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari engkau yang rindu akan Tuhan sama-sama berkata, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari datang menyembah Tuhan. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Bapa, karena Dia yang mengurapimu, Dia yang menolongmu. Kami sangat mengasihimu, Tuhan. Haleluya. Oh,
Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindu, yes, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami sungguh merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami sungguh merindukan Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
Mari engkau yang rindu akan Tuhan sama-sama berkata, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindu, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kembalikan dulu perpuluhannya, kembali ke atas. Karena tadi cara pemuritan, kembalikan dua hari. Yesus memuridkan berapa orang? Ada muridnya yang 70, ada muridnya yang 12. Sama juga di perjanjian lama tadi. Kalau kita baca kita keluaran dari tadi kita perjanjian lama, nanti kita baca. Ada yang 70, ada yang 12. Nah, angka 70, angka 12 ini penting sekali bagi kekristenan ini kemudian. Yesus berkata ketika dia selesai melaksanakan ini, dia naik ke surga. Karena pergilah jadilah semua bangsa, tulis dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Yesus punya murid berapa? 12. Tinggal satu pengkhianat, tinggal berapa? 11. Dan 11 ini yang Anda lihat. Semua martir mati semua kecuali mati dibunuh, martir kecuali Yohanes. Dan itu bangsa kafir, bangsa di luar Israel cuma satu orang. Siapa? Paulus. Kalau Anda baca di Kisah Rasul 9, halal melihat ke-12 murid ini, nggak ada yang pergi ke bangsa-bangsa di luar Israel. Anda baca sejarah ini, sejarah Alkitab saya jelaskan. Nah, kejadian sebelum hari, tapi saya potong aja sampai sejarah bangsa Israel dan sejarah gereja masa kini. Makanya tadi saya berikan awal itu sejarah gereja masa kini. Anda melihat kekristenan di Eropa, kekristenan di Amerika, harusnya itu besar luar biasa. Anda bayangkan di abad ke-7, abad ke-6, 17, tadi makanya ada satu Daniel, tadi saya suruh nyanyi lagu apa? Follow Jesus itu bisa saja ketika di Wales 1876, ketika kegerakan orang di Wales luar biasa di Israel, maka orang-orang dari Inggris berangkat ke darat ke India, mereka masuk sana. Waktu itu orang-orang India masih cukup primitif dan makan orang. Ngeri, sama dengan orang Papua suruh makan orang juga, orang Papua makan orang, sama orang Batak juga makan orang. Ngeri orang-orang ini. Kalau kalian baca sejarah Mencet, sejarah kekristenan di Tanah Batak, itu orang dimakan. Anda baca juga sejarah penginjilan di Papua, dimakan juga. Ngeri, ini India yang melakukan itu. Saya sering nyanyi sama hari ini. Kita nggak ngerti lagi kepada Yesus. Ketika orang penginjil mulai ini masuk di wilayah di desa asal namanya. Saya kalau di India Rantaya di mana? Nanti kamu cari topologi Yesus itu. Kamu ketik pas Google atau di Google kamu ketik itu akan keluar kemudian yang menyanyi lagu dan dikisahkan lagu itu. Nah, ketika penginjil ini masuk di situ, Anda tahu apa yang terjadi? Kepala suku situ ada satu rumah tangga menerima Yesus. Ya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 2 anak dan 1 istri. Satu kepala keluarga diberikan berempat. Dan ketika mereka terima Yesus, kedengaran kepada kepala suku. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau suku kumpul semua orang di alun-alun kota, alun-alun desa. Langsung mereka orang yang dihakimi sama mereka. Ayo maju sini. Kemudian anaknya ini. Kalau tidak menyanyikan Yesus itu, anaknya mati dibunuh. Mereka diam. Dia nyanyi lagu tadi. Mengikut Yesus
keputusanmu. Lalu maksudnya, dia dulu habis mati. Selesai itu, kemudian si kepala surga itu, istrimu juga akan mati kalau tidak pakai itu. Istrinya bilang, tetap nyanyi lagi, mengikuti Yesus keputusanmu. Ya, dia tidak mau ingkar janji, harus maju terus. Dipun istrinya, mati istrinya. Waktu istrinya mau mati, istrinya bilang begini, "Pak, jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan Yesus." Dipun istrinya, lalu kamu punya kesempatan lagi. Kalau tidak menyangkal Yesus itu, untuk kekuatan lagi. Ya nyanyi lagi lakukan, mengikuti Yesus keputusanku. Kutaikan, dibunuh mati. Saudara kuat yang kalau terjadi berapa hari kemudian, raja seorang kepala surga gelisah luar biasa. Dia dicekam oleh sesuatu. Bagaimana mungkin orang mau mati dengan nama Yesus itu? Siapa Yesus itu? Dari siapa Yesus itu? Akhirnya pusing dia stres. Dia suruh keluarga itu, sebagaimana ketika dia mau menyakiti keluarga itu, dia bilang, aku mengikuti Yesus. Raja tadi mengambil seorang kepala surga tadi mengambil keputusan mengikuti Yesus. Anda tahu apa yang terjadi? Maka seluruh desa itu bertobat dengan Injil masuk ke dalam dia. Kemudian lagu tadi diubahkan oleh seorang penginjil misionaris yang luar biasa. Saya baca bukunya itu Sakus Bersih di bawah kaki seorang raja. Saya seorang guru. Itu juga sama. Umur 14 tahun ketika dia mengenal Yesus. Dia seorang Brahma dari India, seorang pendeta keturunan Brahma. Kamu orang India? Aslinya. Kamu tahu gimana keturunan di sana? Ngerti anak istiadatnya? Itu saya ceritakan umur 14 tahun, Sakus Bersih tadi. Luar biasa Sakus Bersih itu. Dia mutar-mutar keliling India. Orang ketemu dia sebenarnya ketemu Tuhan Yesus. Karena rambutnya bukan. Kembali sebenarnya. Kembali ke Alkitab. Bukan. Apa itu definisi pemerintahan ini? Definisi pemerintahan adalah merupakan proses membawa orang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan bagaimana mereka menuju kedewasaan penuh dalam Kristus melalui strategi pertumbuhan yang intensional sehingga mereka dapat melipat gandakan seluruh proses tersebut kepada orang lain. Anda mau dimuridkan ya? Ini krisis gereja hari ini. Saya katakan tadi itu pergantian generasi. Kita lihat Alkitab, nanti kita lihat. Masuk, nah ini kembali ke Alkitab. Saya mulai dari sejarah Israel. Kalau dari sejarah Israel sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Saya menulis di situ, tapi saya sudah masuk prolog tadi. Bagaimana kisah kekristenan di Amerika dan kekristenan di Eropa. Nanti saya cerita sejarah. Tapi saya lihat dulu. Israel keluar dari Mesir dari berapa? Dari sekitar 2 juta orang. Tetapi yang masuk cuma 2 orang. Kaleb sama Yosua. Kenapa? Mereka mau berontak, mati semua kita. Ya, mati dan dibunuh. Anda tahu arti Yosua? Yosua itu diselamatkan. Nama Yesus itu Yosua. Yesus itu Yosua, diselamatkan. Kaleb, Anda tahu nama Kaleb? Bahasa Ibrani apa Kaleb? Asu, anjing. Kaleb ini harusnya bukan orang Israel. Kaleb ini harusnya bukan orang Israel. Ya, orang Mesir. Tapi ketika Musa keluar membawa orang Israel, dia melo juga. Mungkin dia orang Afrika, orang Israel, tapi nggak dijelaskan dalam kitab. Sebenarnya dari namanya ini kita tahu dia bukan orang Israel. Ya, karena arti Kaleb adalah anjing. Nah, Anda tahu binatang anjing ini? Anda ngerti sikap anjing? Apa salah sikap anjing? Siapa yang tahu? Sampai pelihara di rumah. Saya itu dari kecil pelihara anjing. Setia. Karena saya suka berburu. Anjing itu setia. Anjing itu sangat setia. Kalau Anda digombelin saya, bagaimana kisah anjing dengan orang Jepang? Wah, kisah itu luar biasa. Dengan ini kisah itu memilukan. Ketika tuannya meninggal, dia nunggu di terminal kereta api sampai juga anjing tidak kemana-mana. Karena tiap hari ketika tuannya pulang, dia jemput di stasiun kereta api dan mereka jalan pulang. Suatu saat ketika tuan itu meninggal,
Anjing ini nggak tahu, dia tunggu sampai dia mati. Anda lihat, Kaleb. Artinya, nah, artinya kenapa? Anda harus mengambil satu intuisi dari dalam. Kalau Joshua itu bicara tentang bangsa Israel, kalau Kaleb itu bicara tentang orang di luar Israel, saudara dan saya. Kalau Anda baca di kitab Matius pasal 15, wanita Venesia itu siapa sih? Ketika anaknya sakit kerasukan setan, ketika Yesus menginjil, dia berkata, Yesus Tuhan, tolong anakku kerasukan setan. Yesus jawab apa sama perempuan itu? Apa yang dikatakan perempuan itu? Pak Ibu kita ceritanya. Tidak layak memberikan roti kepada anjing. Lalu perempuan Kanaan itu apakah dia luntur imannya dengan perkataan Tuhan Yesus seperti itu? Kak, gini begini. Namun Tuhan, anjing itu makan berapa roti yang jatuh dari meja anak-anak. Wih, ngerti? Anjing makan apa? Remah-remah roti yang jatuh dari meja. Artinya apa? Bangsa kafir saudara dan saya ini diselamatkan oleh karena roti Israel. Roti Israel adalah Yesus yang tersalib. Itu intinya. Luar biasa. Nah ini pengintai tadi tua-tua bilang itu, bilang tua-tua ini bilang sebelah saya itu ini 70. Ini 70 ya. 70 orang dan ini cuma 12 orang. Oke, lanjutlah. Sudah? Nah ini. Kemudian setelah Joshua tadi mati ya. Ketika Israel menyeberang ke tanah Kanaan, mereka menaklukkan perang. Ya. Jadi kalau Anda baca Alkitab ya, secara lateral Israel mulai Mesir itu gambaran kehidupan orang Kristen keluar dari dunia ke tanah Kanaan menuju Yerusalem saudara. Nah ini secara lateral ini orang Israel keluar dari Mesir sampai tanah Kanaan, mereka masuk ke Kanaan. Kalau dari Mesir itu Tuhan melakukan mujizat berapa Tuhan? Ada 10 Tuhan. Ada pertigaan lain. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka perang. Kalau nggak perang, nggak bisa dapat tanggung. Apa artinya bagi gereja sekarang? Orang Kristen kalau tidak perang di Lukas 8, Anda tidak bisa masuk ke dalam surga. Pegang baik-baik. Saya bulan main nanti kita bahas di ketiga di pondok remaja. Ada berjuta-juta orang Kristen yang sudah mengalami Tuhan, mengalami Roh Kudus, penuh Roh Kudus, mereka suka cita luar biasa, mereka sudah hidup baru dibaptis, tapi mereka tercekal. Kenapa? Mereka tidak perang. Ini dia. Anda kenapa tadi tidak bisa nyanyi, tidak bisa suka cita? Iblis. Ada ayatnya itu. Kakinya terikat dengan rantai. Yesaya 14 ayat berapa kita terlibat. Terikat kepada rantai, anak bisa berkata, anak bisa memuji Tuhan yang luar biasa. Kenapa terikat? Dan bukan rantai biasa itu. Kalau iblis mengikat kamu nggak bisa keluar, saya ngeri. Kenapa kamu nggak bisa memuji Tuhan? Karena Anda terikat dengan dosa. Nah, satu-satunya jalan apa? Anda harus perang. Kalau Anda nggak perang, Anda bisa menang. Tuhan Yesus memang sudah mati, dan itu gratis. Tapi itu menerima berkata di dalam kekekalan, Anda harus perang. Gak bisa perang. Kalau Anda nggak perang, ya bagaimana? Itu tadi orang Israel. Kalau Anda baca di kisah penaklukan Joshua benar-benar kita Joshua kesana sampai Joshua ke 24 sampai Joshua meninggal, tidak semua mereka ikut perang. Enggak. Dan mereka bergoyang-goyang menunggu di kemah itu diam sampai Joshua tua. Hanya tidak bisa memuridkan. Tidak ada memuridkan di situ. Akhirnya apa? Ketika Joshua dan Imam Eliezer meninggal, ada lagi. Jadi Yosua pasal 4 yang tetapi kalau kita sebentar ini penting. Kemudian Yosua mengumumkan semua suku ini. Yosua telah menjadi tua. Yosua 4 ayat 1 ini
Dipanggil para tua orang Israel, para kepala, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, Yosua 15, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Allah yang kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami sekarang. Tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan sisi rumahku. Ayat ini dari Filipi 1 sampai pasal 14 sampai ayat 14 itu kalau Anda baca, Joshua menceritakan sejarah nenek moyang bangsa Israel mulai dari zaman Abraham keluar di sungai Efrat. Ya, mereka keluar, kemudian melarikan Isa, melarikan Yakub, 12 suku Israel, mereka ke Mesir 430 tahun, mereka keluar. Ini Joshua ceritakan. Dia Yosua 24 ayat 1 sampai 14 itu loh. Lalu dia tekankan, tetapi jika kamu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah Allah nenek moyang bangsa Israel di sungai Efrat sana, atau orang Amori yang kamu tinggal, atau tapi aku dan istri rumahku beribadah kepada Tuhan. Joshua tidak mau memberikan. Akhirnya apa? Ketika Joshua dan Imam Eliezer meninggal, dia kesana. Ini Joshua lagi kumpul. Ya, dia kumpul semua tua tadi. Oke, next dia kumpul. Lalu ada dikumpulkan Joshua, isinya orang yang meninggal. Joshua orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Joshua, sepanjang para tua-tua yang hidup pada zaman Joshua dan mengenal segala perbuatan dilakukan Tuhan. Jadi sepanjang generasi itu, ketika generasi baru timbul, apa yang terjadi? Itu next. Nah, kita pakai makin ini. Imam Eliezer meninggal ya, Imam Eliezer. Saya ceritakan dulu, Joshua dengan Eliezer meninggal ya. Imam Eliezer ini anak Harun, imam besar dari orang Israel. Sedangkan Joshua itu tentara ya, pemimpin kan. Jadi dua orang, ketika mereka meninggal semua, nah next ini masuk kepada akhir. Anda tahu siapa ini? Deborah. Ya, Deborah ya. Jadi ketika sama hakim-hakim, ketika semua para tua-tua orang Israel yang sudah mati semua, tiba generasi baru. Akhirnya mereka apa? Menyembah berhala. Mereka menyembah orang Amori, orang apa? Amalek, orang Girgazi, di mana orang-orang Allah tanah Kanaan. Dan mereka sangat menderita. Kemudian Tuhan bangkitkan siapa? Beliau hakim-hakim. Hakim-hakim tidak sepenuh. Hakim-hakim bahasa Ibrani apa itu? Sopati dan Sofi. Pada zaman Israel itu adalah istilah untuk memimpin bangsa Israel pada periode setelah memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Imam Joshua dan sebelum zaman kerajaan Israel kira-kira 1405 sampai 1025. Ini sejarah hakim-hakim. Periode ini sejarah hakim-hakim ada 12 hakim. Ya. Dan mereka jatuh bangun. Jatuh. Ketika mereka menyembah berhala, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan seorang hakim. Itu ada 12 hakim. Nah, coba baca. Coba terus next. Nah ini. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Abimelek, Toga, Yefta, Ebsar, Elon, Adon, sampai Simpson. 12 hakim. Ada 20 tahun mereka dijaga, 20 tahun mereka kembali lagi. Jumlah total 450 tahun sama hakim-hakim. Israel jatuh bangun, jadi kenapa? Tidak ada pemuritan. Tidak ada pemuritan, sehingga mereka kehilangan arah. Ketika generasi itu pulih, ketika hakim-hakim meninggal, habis tiba generasi baru, cuma berhala lagi. Sampai masuk waktu yang terakhir. Ya, Tuhan. Para pinsaman masih Israel tidak sama. Meninggal ibadah pada Tuhan sesuatu menimpa bagi kemudian. Nah, menjerit pada Tuhan, menolong dan memberikan seorang hakim untuk satu periode tertentu saja. Jadi ada periode tertentu, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, setelah hakim meninggal, kembali lagi beribadah kepada berhala-berhala.
Ini fungsi tugas yang sebenarnya tugas hakim ini sudah ada pada zaman Musa, sudah ada ya di zaman apa di perjalanan bangsa Israel pada gurun itu sudah ada. Oke, next. Nah ini jabatan hakim diwariskan kepada jabatan hakim tidak bisa diwariskan ya, jadi bukan seperti apa dinasti raja yang enggak ya, beda. Oke, meskipun tidak dijelaskan dalam apa yang dikenal sebagai pemimpin dan pemimpin perang normatif oleh bangsa yang menjajah bangsa asing, biasanya terbatas pada suku-suku tertentu, bukan pemimpin seluruh Israel, meskipun juga bahwa kenali oleh suku-suku lainnya. Pada waktu kerajaan Israel berdiri, hakim-hakim terus berfungsi, terpisah selain fungsi dengan kerajaan. Jadi, oke, next. Nah ini keluarga atau orang tua dari Samuel adalah hakim-hakim yang terakhir di Israel. Nah, saya tanya dulu, lahirnya latar belakang, lahirnya Samuel yang terjadi di Israel. Ada yang baca itu? Ini ketika estafet dari Simpson menuju kepada Samuel. Waktu ngeri. Kalau baca itu baca di kitab Samuel, dan makin terakhir ngeri itu. Ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya menemukan lahirnya seorang Samuel. Alkitab berkata, Samuel ada seorang laki-laki di Ramataim Sofi dari keturunan Efraim, namanya siapa? Elkana bin Jeroham bin Ehud bin Tob bin Suf, seorang Efraim. Dia mempunyai seorang istri, dua orang istri, Hana dan Penina. Penina ini siapa sih? Iya, dia punya anak, tapi Hana mandu, Hana itu mandu. Ini, jadi setiap 1 tahun sekali, ya. Kalau ibadah raya orang Israel itu 1 tahun sekali, Paskah. Ibadah Paskah itu mereka harus kembali ke waktu itu masih di Yarim, ya. Yarim itu atau di Silo, ya. Silo sana ada seorang imam yang memerintah adalah Imam Eli. Nah Imam Eli ini anaknya jahat-jahat luar biasa. Anak Imam Eli kalau kita baca itu jahat. Ngeri, anak Tuhan itu jahat. Anda tahu jahatnya apa? Ketika itu sebelumnya ibadat orang itu ibadahnya menyembelih apa? Menyembelih kambing domba ya. Jadi domba itu sembelih, kemudian lemaknya itu mau dibakar. Nah sebelum dagingnya dibakar itu, Hopi dan Fineas ini udah duluan ambil. Jahat sekali. Dan juga Alkitab berkata mereka bersetubuh ya dengan perempuan penjaga, menjaga baik hati. Luar biasa bajingan benar ya. Dari situ Tuhan murka. Kalau ada baca dalam sejarah Israel itu, keturunan Imam Eli tidak ada lagi jadi imam di Israel. Itu kalau ada baca sejarahnya cukup panjang. Dari keturunan sampai pada Salomo belum habis. Tidak ada lagi keturunan Imam Eli yang menjadi imam di Israel. Dari kaum Tuhan itu. Dari kaum Tuhan. Dicari. Nah, jadi lahirlah kisah Samuel. Nah, setelah Samuel dipersembahkan menjadi seorang apa? Seorang nabi Allah di rumah Allah. Nah, apakah Hana masih punya anak enggak? Siapa tahu? Masih? Berapa anaknya? Berapa anaknya? Anak-anaknya 6. Cuma satu yang meninggal, yang tinggal 5 jadi besar. Itu adik-adiknya Samuel. Sekarang Isabel yang kembali. Di sini, ya Imam Eli tadi mendapat estafet Samuel menjadi seorang hakim, seorang nabi yang terakhir di Israel. Sekarang Samuel memegang tampuk pemerintah di kerajaan Israel. Next. Nah, Samuel hakim terakhir di Israel. Samuel juga nabi yang merabi kedua raja. Raja Daud dan Raja Saul. Anda perhatikan baik-baik ini saya ini. Ya. Saul ketika diurapi menjadi raja, dan dalam kisah itu, Saul disuruh, nanti kita akan bahas itu. Saul disuruh apa? Membunuh orang Amalek. Di sini Tuhan buka kepada Saul. Suruh bantai dan bunuh semua orang Amalek, habisi mereka. Jangan tinggal satu pun. Baik pun hewannya, rajanya, semua betul-betul harus dibunuh. Itu Tuhan kepada Saul. Ayo Saul siap laksanakan ini. Dia pergi. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata
Saul meninggalkan rajanya dan lembu dan kambing domba yang tampun ditinggalin sama dia. Lalu apa yang terjadi? Tuhan murka. Tuhan bilang begini sama Samuel, Samuel, Saul tidak melakukan perintah dengan baik. Dia tidak dengan kebenaran. Lalu Tuhan murka Tuhan luar biasa. Akhirnya ketika Tuhan murka, kita berkata sejarah itu, Samuel sedih sekali. Lalu Tuhan bilang, Samuel, berapa lama lagi kamu tinggal dalam kesedihan? Sorry, saya lupa tadi tinggal sedih. Kenapa orang Israel minta raja? Itu tadi. 198 ayat 199. Anda tahu kenapa orang Israel minta raja? Ternyata anak-anak Samuel tidak hidup sesuai tidak hidup seperti ayahnya. Tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar lama, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Semua orang Israel. Ternyata padahal ada pepatah bilang, anak itu tidak jauh daripada ayahnya kan. Ternyata perilaku itu tidak bisa ditiru. Haleluya. Karakter itu tidak bisa ditiru sayang. Wajah boleh sama, antara ayah dan anak sama wajahnya boleh. Tinggi besar sama, gantengnya sama, tapi perilaku dan karakter tidak bisa ditiru. Itu hubungan pribadi yang dengan Tuhan. Karena anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayahnya. Anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayahnya. Israel berontak pindah raja. Sesungguhnya ya. Saya mau lanjut pas terus ini. Anak-anak udah gelisah. Gelisah. Saya nggak ngerti. Itu tentara kalau menyampaikan teman dalam ketenangan. Saya paling paham. Saya ikut dulu masalahnya. Berdiri dulu, makanan dulu sebentar. Nyambung nanti. Lanjut lagi. Kita berkata jangan kita mutiara pada firman itu mutiara. Jadi kalau Anda tidak fokus, selesai saya mau menyampaikan, saya berhenti aja. Saya capek, tidak teriak tapi Anda tidak dengar. Itu firman Tuhan. Mengerikan. Dan ini masalah kita, masalah generasi. Soekarno bilang begini, berikan anak muda itu padaku, aku akan beri untuk membentuk mereka menjadi seorang pemimpin. Gereja pun harus begitu. Lalu Tuhan Yesus kita menjadikan murid. Dan kita sejarah kalau ada Google, coba ada Google. Kekristenan di Eropa dan kekristenan di Amerika itu murtad semua orang. Gereja gereja dari apa namanya? Gereja bawah. Nah, itu Amerika, Eropa. Anda tahu penginjilan itu, saya tidak sempat buka Alkitab. Kalau ada buka itu Eropa, gimana sejarahnya Eropa jadi Kristen? Itu penginjilan Paulus di tanah Filipi. Filipi itu Eropa zaman itu. Jadi itu ada orang yang sini Paulus tinggal di Eropa. Tuhan bilang jangan menginjili Asia, masuk ke Eropa, nyebrang sana, pergi ke sini Eropa. Penuh di sini. Belanda menjajah Indonesia itu Kristen Eropa. Kemudian karismatik masuk itu Amerika. Kristen Koboi kalau bahasa Bapak berbeda. Kristen Koboi itu Kristen Amerika itu. Gue suku itu apa? Manase Efraim. Manase itu Inggris, Efraim itu Amerika. Saya ini kalau lihat sejarah Amerika itu, Tuhan begitu pelihara luar biasa mereka. Gereja setan di sana, aborsi di sana, kalian cerai di sana. LGBT di sana. Bahkan ada satu abad Tuhan saya negeri mengatakan, dia bilang di Indonesia kalau nggak ada orang Medan dan Debayo, udah itu LGBT di sini. Mahal saya negeri tua itu. Jadi orang Kristen membiarkan LGBT. Karena orang-orang mereka itu lebih sadis agama orang Medan itu. Kalau mereka benar langsung mereka sikat, tapi Kristen itu nggak boleh begitu kan? Nggak boleh.
Kasihnya, kasih kebablasan yang itu dia berikan di Eropa. Habis kekristenannya, ngeri sekarang. Kasih apa? Ngeri. Kalau saya masih umur panjang ya, 20 tahun atau 50 tahun ke depan, kalian jadi Indonesia. Kalian jadi apa di Indonesia? Ayo, jadi apa? Kalau kamu nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, kamu barangkali murtad juga barangkali. Ngeri ya. Ayo. 20 tahun kemudian kamu habis mati. Iya, Buya udah gak ada, Pak Iman udah, Pak Iman Masih muda, Pak Iman. Karena Pak Iman masih muda. Karena Pak Iman secara masih anak saya udah dididik saya. Iya, kalau tahun kelahirannya itu anak siswa saya. Karena siswa saya itu paling pertama itu kelahiran tahun 73, 74 itu siswa saya. Karena ketika saya jadi guru ada anak kelahiran 74 itu berarti siswa. Pak Iman 90 lahir. Bukan itu siswa saya. Nah, Anda yang pegang peranan gereja di Indonesia. Anda mau bawa kemana dia Tuhan saya? Anda mau bawa kemana? Udah baca Alkitab belum? Saya coba payawan tidak ada grup bikin anak-anak susu baca Alkitab tiap hari dan mereka disuruh update. Tak mungkin mereka berani bohong, mereka berani bohong. Anda tahu ada orang bohong yang kita langsung mati? Ada tahu ceritanya? Siapa? Siapa namanya? Sambilan dan Ananias itu loh, kisah para rasul itu, ketika mereka jual tanah, ketika saya, berapa harga tanah yang dijual, dia bohong sama Petrus, langsung tiba-tiba, Ananias, kenapa kamu bohongi? Langsung, mati. Ayo. Langsung mati. Makanya kalau paling sejuk itu, kita baca Alkitab tiap hari. Terserah satu pasal, dua pasal, tiga pasal, sakaramu. Seperti kamu lapor di grup baca Alkitab. Misalnya nama saya agensi baca dari kejadian sampai kejadian 1 sampai kejadian 3 udah cukup. Lapor di grup. Nanti ada satu anak yang tulis, oh ini sudah berdasarkan lain aku nilainya. Kalau saya jadi berapa saya di situ. Sebenarnya apa? Anda lihat, Anda ngerti lihat. Orang-orang Kedar dan Debayon, ya. Mereka itu bukan tokoh agama, mereka bisa ngaji, bisa bawakan ayat firman menurut mereka. Tapi orang Kristen udah kaya, memimpin lagi, kagak Alkitab. Orang Kristen gitu ya, jangan Alkitab, kalau kaya, punya kedudukan, kadang-kadang di desa sama, di desanya, kepala desa, atau penguasa. Tapi jangan Alkitab. Makanya anak saya di Semanela baca Alkitab dulu. Udah 2 kali, 3 kali baca. Besok kamu jadi pejabat. Suruh aku pun bisa kan? Suruh ngajar pun bisa. Seperti saya, aku udah sekolah Alkitab. Aku baca Alkitab kok. Oke, next. Akibat ini sama ya enggak? Bu, kita mau beri bunga atau? Lanjut saja. Oke, saya lanjut saja. Masuk pada habis ya. Nah ini. Oke, selesai dari habis. Pasti mau habis tadi sudah. Saya masalahnya masih lanjut tapi saya cerita aja. Ya, saya cerita aja. Karena waktunya sudah. Kita yang susah dari Yosua Elia. Nah, kita tentang sampai diceritakan di 2 raja ya. Saul sama Daud. Oke, Saul selesai kan? Dan besok bunuh orang lain, dia tak bunuh, tuntas. Kemudian masuk kepada Saul, Daud. Daud punya anak siapa sih? Yang jadi raja Israel yang terkenal siapa? Salomo. Anda tahu Salomo diberkati luar biasa, kekayaan raja, wah penuh nih. Tidak ada hikmat yang luar biasa. Saya benar raja Salomo, kekayaan yang luar biasa. Tetapi dia hidupnya kenapa dia menyembah berhala? Anda tahu? Iya, kenapa? Meskipun istrinya pengaruh, tapi kalau dia nggak mau sih, nggak bisa kan? Tapi kenapa? Itu dia mau. Anda tahu masalahnya? Ini Salomo. Kenapa Salomo bisa menyembah berhala? Ayo, ini orang GSKI, orang GSG jawab. Ini gereja sudah zaman Allah ya. Ayo, apa Ale? Kamu. Ayo, kenapa? Siapa yang Salomo menyembah berhala? Padahal dia kurang apa dengan Salomo? Istrinya berapa? 1000 istrinya.
Muhammad digigit 1 tahun ya nggak bisa. Gila. Dia punya berapa? Harta bendanya emas itu, perak, tembaga nggak berlaku pada zaman Saul. Ngambil emasnya di mana? Di mana kalau mau emas? Di Indonesia. Makanya baca kitab. Ini ngambil emas di sana di Papua sama di Sumatera. Itu tempat ambil emasnya Saul. Nanti baca kita di Tawarikh 1:8. Tapi namanya bukan Indonesia belum. Nanti saya lupa. Saya tahu ayatnya, tapi saya lupa nanti aja. Oke, masuk itu. Kenapa Salomo? Ayo, siapa yang tahu kenapa Salomo bisa memberontak kepada negara? Kamu tahu arti Salomo siapa? Arti Salomo apa? Damai sejahtera sukacita. Tapi waktu dia lahir Salomo, Anda tahu Salomo siapa mamanya? Mamanya siapa? Perempuan ibu-ibu. Namanya siapa? Istri daripada dia, hasil dari percabulan itu. Percabulannya Raja Daud waktu raja berperang, artinya dia berselingkuh dengan istri Uria. Ya, Alkitab berkata Tuhan hajar Daud bertobat, anak itu meninggal, kemudian kedua lahirlah Salomo. Dan Daud berintisar untuk menjadikan dia menjadi raja Israel, pewaris tata kerajaan Yerusalem. Sini ceritanya mulai. Ketika dia lahir, Tuhan lewat Nabi Nathan, Tuhan kasih nama Yedijah. Tapi oleh Daud dikasih nama Yedijah, dinamai siapa? Salomo. Salomo artinya apa? Damai. Terus itu Yedijah itu apa sih artinya? Siapa tahu Yedijah? Yedijah artinya apa? Yang dikasihi. Yedijah itu artinya yang dikasihi, yang dicintai, yang disayangi. Nah, kalau kata yang disayangi, Daud kenal benar ini. Daud tahu persis ini. Kalau orang dikasih Allah, orang disayang oleh Tuhan, yang jadi hajar bisa. Itu penting Daud bilang, mau Tuhan, cukup aku diajar. 13 tahun aku jadi apa? Jadi buronan sama Saul, dikejar-kejar, muter-muter nilai ini. Aku mau anakku, aku mau anakku dihajar Tuhan bisa dia akan memerintah Israel dengan damai sejahtera dan sukacita. Anda tahu apa yang terjadi? Itu menyebabkan Israel menyembah berhala yang dimurkai oleh Tuhan. Dan nenek moyang keturunan daripada kerajaan Daud itu. Ketiga apa? Salomo menyembah berhala, kerajaan Israel dibagi dua. Israel Utara dan Israel Selatan. Israel kerjaan di Logiam 10 suku di utara dan Rehab yang 2 suku di selatan. Anda baca masih kita Tawarikh sampai ke Tawarikh terakhir. Karena orang Israel tetap gitu juga, sama seperti hakim-hakim, jatuh bangun, terus bahwa balik, kesel banget. Tahun 500 ini, 586 raja terakhir di Israel dibunuh ke Babel. Itu sama itu yang firman kemarin itu. Dan Yeremia 11 ayat 29. Ya, aku tahu dengan rancangan kamu rencana masa depan yang penuh harapan. Anda tahu ayat itu keluar ketika kerajaan Israel di krisis itu. Oh, ini krisis politik di Israel. Sebagian Israel dibuang ke Babel dan sebagian mereka tanya kepada Nabi Yeremia, kami mau kemana? Apakah kami mau ke Mesir atau kamu? Lalu Yeremia bilang apa? Diam katamu, tunduklah pada kerajaan Babel. Itu tadi keluar ayat tadi. Jadi berapa tadi? Yeremia 11 ayat 9. Aku tahu rencana aku masih. Ayat itu ayat kritis. Ayat kritis. Yeremia 11:29 atau 9:11 ya. Yeremia, kamu tahu berikan rencana kau masa depan yang penuh pengharapan. Pengharapan dia apa? Di Babel. Orang yang selain kamu mau lahir ke Mesir. Apa? Mati. Mereka tidak lakukan ayat itu. Dan orang Mesir juga bikin ayat itu. Padahal dia tidak tahu zaman itu zaman krisis. Sama dengan ayat ini. Tuhan Gembalaku takkan kekurangan aku, Dia memberikan masuk
di mata putih. Anak gawe tua itu kenal, jauh kita bicara oleh anaknya sendiri mau dibunuh. Ngeri. Tapi dia nyanyi. Tuhan Pembalaku. Yang luar biasa keluar pada masa krisis, keluar pada masa-masa yang kritis. Betul Bapak? Masa depan Bapak baca. Saya nggak siap. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi mana? Di Babel. Oleh saya bilang mau, artinya tidak mau lari ke Mesir. Lari ke Mesir dibunuh mati selesai. Akhirnya berapa? 70 tahun. 70 tahun ini. 70 tahun mereka di Mesir. Apa di Babel? Lain, Anda tahu ketika di Babilonia siapa di sana? Halo, ketika di Babilonia siapa anak muda yang tampil di sana? Anak muda, usianya 72 tahun siapa? Namanya Daniel. Saya terobsesi dengan Daniel, tapi Daniel Alkitab. Daniel ini masih muda dia. Ini cengkam baik-baik. Daniel itu tokoh politik, dia tokoh politik, bukan imam. Salah tokoh politik dan seorang nabi juga. Tokoh 4 raja di Timur Tengah, di Babel. Tetap penasihatnya siapa? Daniel. Mulai dari Raja Salah, Nebukadnezar, Belsasar. Nah, ini pindah. Ketika Belsasar masuk ke Darius, ini dibunuh. Belsasar dibunuh. Kepalanya dipotong. Hakim lupa lihat membuka Google ketika kerajaan Babel runtuh, masuk kerajaan Persia. Kerajaan Persia itu Iran. Kalau Babel itu ya sekarang ya Iran. Jadi Iran itu mempunyai sejarah yang luar biasa dalam kerajaan Israel. Jadi itu sungai Efrat itu kan luar biasa tingginya, dalamnya. Nah mereka bagaimana tentara menerobos masuk situ. Bahkan kapal itu bisa diangkat jembatan di atas itu baru bisa masuk. Nah, di situ tertipu. Akhirnya tentara dari kerajaan Persia oleh Raja Darius masuk. Akhirnya dibunuh Belsasar. Ada bapaknya. Tapi anehnya di situ, Daniel tetap jadi penasihat raja. Luar biasa. Anda baca kitab Daniel. Setelah Darius meninggal, orang Israel bisa kembali. Untuk setelah 70 tahun pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem di bawah siapa? Rajanya siapa? Kores. Ya, Raja Kores. Daniel juga tetap di situ, jadi penguasa. Nah, ini kalau orang tokoh politik Kristen pakai itu luar biasa. Karena jadi penasihat presiden. Mau saya itu iri, wah kenapa aku gak bisa? Kenapa kalau Kristen gak bisa? Bagaimana mengambil Daniel? Kalau udah baca sejarah Daniel itu luar biasa. Kalau kita berkata dia 10 kali cerdas, tidak mau makan makanan yang dari raja. Itu makan sayur tok, pintar, diurapi Tuhan, penuh Roh Kudus, penuh hikmat dan pengertian. 4 raja, Peter, Persia dan Babel. Daniel tetap jadi perdana menterinya. SMA, Sadar Mesa Kabednego, SMA. Sadar Mesa Kabednego, jangan dia 4 orang itu, 4 orang pemuda dari Israel. Oke, saya mau lanjut tapi saya cukup sini. Kamu udah bosan sudah. Cekon udah tidur saya. Udah ngantuk dia. Karena saya tahu konsentrasi kita itu paling cuma berapa menit, 30 udah. Oh, kita biar udah gini, biar Pak. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Saya selesai. Mengikuti Yesus satu. Ya, Anda harus mengikuti Yesus itu punya bermakna ya. Kalau Anda nggak bermakna sudah lebih baik dari semuanya saya bilang. Mengikuti Yesus itulah keputusan. Ayo, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba-Mu boleh selesai kata-kata. Tapi Engkau jamaah anak muda ini. Kami tahu masa depan bangsa dan negara
Masa depan gerejamu ada di tangan anak muda ini Tuhan. 20-30 tahun ke depan mereka menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan Kau jamah mereka sejak muda, seperti Engkau menjamah dan menemukan Daud. Daud ditemukan oleh Engkau sekitar 16 tahun usianya. Demikian juga Daniel Tuhan. Daniel seorang tokoh pemuda. Ketika orang muda Ibrani, dia seorang bangsawan dari Yehuda, dibuang ke Babel pada usia 22 tahun. Dia tinggal di Babel dan dia menyerahkan hidupnya kepada Engkau dan Engkau memaki dia 7 raja di Babel. Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Engkau membuatkan anak muda yang Tuhan. Engkau pakai mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan boleh pakai kehidupan mereka. Biar hati mereka Tuhan tetap berbaharui dengan kuasa firman dan roh. Kami tahu firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, dan Engkau menarik mereka untuk masuk pada rencana Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal. Terima kasih ya Bapak Saudara. Pujilah nama-Mu, berkati kami semuanya pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pertemuan-pertemuan selanjutnya, apa yang kami lakukan, laksanakan, kami serahkan dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Acara kita nanti sama dengan mereka. Ya. Mereka sampai Jam. sholat Jumat. Oh. Jadi kita juga sama menyelesaikan. Ya, sesuai dengan kita. Tapi nanti kita akan pakai untuk yang sholat juga. Karena ini pesanan cuma dadak Bu Yana tadi untuk makan siang pemiliknya tunggu sebentar, masih belum sampai. Saya jadwalkan tadi jam 10 ya, sekira jam 10 sampai di sini ya. Untuk itu ya, kita akan tetap persembahan terlebih dahulu. Sebelum kamu boleh istirahat sebentar, kita akan mulai lagi sesi yang berikutnya. Mungkin bisa sharing juga ya. Kemudian nanti yang kelas 12 sambil santai nanti kita ngobrol sebentar sama Bu Yana. Kalau ada perlu kasih nanti sudah bikin cerita tentang Alkitab. Nanti ada bonusnya. Nanti perlu kasih ya. Kalau kasih Ya, Pak ya, itu bikin. bikin acara gimana? Ya, Pak. Cermat Alkitab itu loh. Boleh nanti kita bikin acara misalkan juga boleh. Karena ini masih tahun baru ya. Budgetnya berapa terserah ya. Murah, mungkin nanti ya budgetkan berapa yang murah tapi meriah ya. Terserah apa saja. Jadi kalau saudara mau kado maksudnya ya. Tapi khususnya orang saja supaya nanti ya, apa saja boleh. Budgetnya 10.000 atau apa terserah bebas nanti ya. Boleh bikin acara apa nanti di acara pondok kasih nanti ya. Kita akan ujian lagi, kita akan persembahan terlebih dahulu ya. Terima kasih Pak ya. Atau nanti Pak Enak dulu sebentar lagi ngisi atau gimana? Kita break sebentar. Break sebentar ya. Persembahan dulu aja. Kita akan ujian mengikuti keputusan. Oke? Yang kita sambil tunggu ininya, kita istirahat sebentar. Sudah badan kamu boleh persembahannya. Jalan. Oke? Bisa tadi kamu ngambil. Bisa.